Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kronologis kasus runtuhnya Enron yang beranggotakan saya sendiri Mia Wahdatun Nikmah NIM 043 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rina Wahyu Astuti dengan NIM 60. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan Enron. Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985 oleh Kenneth Lay. Enron memiliki cakupan bisnis yang luas, diantaranya adalah listrik, gas alam, pulp, kertas, komunikasi, dan lain-lain. Sebelumnya, kebangkrutan pada akhir tahun 2001, Enron mempekerjakan sekitar 22.000 staf dan menjadi salah satu pemimpin dunia dalam industri listrik, gas alam, komunikasi, pulp, dan kertas. Selanjutnya, skandal Enron. Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Kebangkrutan perusahaan tersebut menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Bangkrutnya Enron dianggap bukan lagi semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal yang multidimensional, yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta yang cukup mencengangkan, seperti dalam waktu sangat singkat, perusahaan yang pada tahun 2001 sebelum kebangkrutannya masih membukukan pendapatan sebanyak 100 miliar US dollar, ternyata tiba-tiba melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Sebagai entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai 50 miliar US dollar. Sementara itu, pelaku pasar modal kehilangan sebanyak 32 miliar US dollar dan ribuan pegawai Enron harus menangisi amblasnya dana pensiun mereka yang tak kurang dari 1 miliar US dollar. Enron terjun bebas hingga seharga 45 sen US dollar. Padahal sebelumnya, pada bulan Agustus tahun 2000 masih seharga 90 sen US dollar per lembar. Oleh karenanya, banyak pihak yang mengatakan kebangkrutan Enron ini sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika Serikat, dan menjadi bahan pembicaraan dan ulasan di berbagai media bisnis dan ekonomi terkemuka seperti majalah Time, Fortune, dan Business Week. Kontroversi lainnya adalah mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah partner Anderson. Terbongkar juga kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Kini, Arthur Andersen sedang berjuang keras menghadapi serangan bertubi-tubi, bahkan berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tidak kurang dari 32 miliar US dollar harus disediakan Arthur Andersen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan karena auditnya yang tidak benar. Belakangan, salah satu mantan petinggi Enron tewas bunuh diri karena tidak tahan menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Komplikasi skandal ini bertambah karena belakangan diketahui banyak sekali pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Senat Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan ini. 70% senator, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, pernah menerima dana politik. Dalam komite yang membidangi energi, 19 dari 23 anggotanya juga termasuk yang menerima sumbangan dari perusahaan itu. Sementara itu, tercatat 35 pejabat penting pemerintahan George Walker Bush merupakan pemegang saham Enron yang telah lama merupakan perusahaan publik. Dalam daftar perusahaan penyumbang dana politik, Enron tercatat menempati peringkat ke-36 dan penyumbang peringkat ke-12 dalam penggalangan dana kampanye Bush. Akibat pertalian semacam itu, banyak orang curiga pemerintahan Bush dan para politisi telah dan akan memberikan perlakuan istimewa.
baik dalam bisnis Enron selama ini maupun dalam proses penyelamatan perusahaan itu. Selanjutnya adalah kronologis kasus Enron. Adapun kronologis yang didasarkan pada fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron atau debacle dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Yang ketiga yaitu mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Anderson yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Yang keempat, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Anderson. Yang kelima, sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Anderson. Yang keenam, pada awal tahun 2001, partner KAP Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktik akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Anderson. Yang ketujuh, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktik akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan tahun 2001. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober tahun 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar. Naik 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. Pada tanggal 2 Desember tahun 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Selanjutnya, Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. Selanjutnya, dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. Poin yang selanjutnya yaitu poin 12. Di poin 12 ini yaitu KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson telah menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Lalu poin 13, CEO Enron, Kenny Light, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002. Akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Light mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. Poin 14, tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Dan poin yang terakhir, pemerintahan Amerika dan US General Service Administration melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Di poin selanjutnya yaitu poin 16, tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan dikarenakan telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Di poin 17, KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron, yaitu berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Poin 18, tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve
Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan terlebih dahulu dan membentuk komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen yang baru. Pada tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson, Joseph Berandino, mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu, pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, yaitu David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci terhadap di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Selanjutnya, tanggal 9 April 2002, Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif pada 1 Juni 2002. Selanjutnya, tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan audit di dalam kasus Enron. Dalam hal ini, Arthur Andersen sebagai salah satu firma akuntansi di Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengauditan. Yang pertama yaitu adanya praktik discrimination of information atau unfair discrimination. Yang kedua, adanya penyesatan informasi. Dan yang ketiga, adanya Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, akan tetapi Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Bukti bahwa budaya perusahaan sangat berkontribusi terhadap kejatuhan perusahaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dan menekankan pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar, namun mutu dan independensi audit dikorbankan. Dan yang kedua, standar-standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya luntur seiring motivasi meraup keuntungan yang lebih besar. Dan yang ketiga, perusahaan terlalu fokus terhadap pertumbuhan, sehingga tanpa sadar menghasilkan perubahan mendasar dalam budaya perusahaan. Perubahan sikap lebih memprioritaskan mendapatkan bisnis konsultasi yang memiliki pertumbuhan keuntungan yang lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan menyediakan layanan auditing yang objektif, yang merupakan dasar awal dari berdirinya kantor akuntan publik Arthur Andersen. Pada akhirnya ini menggiring pada kehancuran perusahaan tersebut. Dan yang keempat, Andersen menjadi membatasi pengawasan terhadap tim audit akibat kurangnya check and balance yang bisa terlihat ketika tim audit telah menyimpang dari kebijakan semula. Dan yang terakhir, sikap Arthur Andersen yang memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai dengan kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Akibatnya, banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup. Dampak yang ditimbulkan akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kasus KAP Arthur Andersen dan Enron yaitu yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula Public Company Accounting Oversight Board. Dan yang kedua, yaitu dilakukan perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. Yang selanjutnya yaitu Sarbanes-Oxley Act
melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan Securities and Exchange Commission dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi yang mereka melakukan pelanggaran ini. Dan yang selanjutnya ada International Federation Accountants atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblowers sebagai berikut. Para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan, tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau adanya tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dampak yang selanjutnya yaitu American Institute of Certified Public Accountants dan The Big Five KAP di Amerika Serikat mendukung inisiatif reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya, John Whitehead dan Ira Milstein, ketua bersama Blue Ribbon Komite SEC, mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya Kongres dalam menyusun undang-undang yang mengharuskan perusahaan go public dalam melaksanakan dan melaporkan ketaatannya terhadap pedoman corporate governance. Dampak yang selanjutnya yaitu Securities Exchange Commission atau SEC dan New York Stock Exchange menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, serta mengelola risiko dan mengembangkan operasi bisnis, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.